Dalam video ini kita akan belajar pelajaran tergelap dari Machiavelli. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu jadi orang baik, semakin dunia menyakitimu? Seolah-olah kebaikan bukan lagi sebuah kekuatan, tapi kelemahan, sesuatu yang membuatmu mudah diinjak, diabaikan, bahkan dimanfaatkan. Kita tumbuh dengan cerita bahwa jika kita tulus, ikhlas, dan jujur, maka dunia akan membalas kebaikan kita. Tapi siapa yang benar-benar mengalami itu? Kenapa justru yang licik, manipulatif, dan dingin yang bisa naik ke atas? Jawabannya sudah ditulis berabad-abad lalu oleh seorang yang dibenci, tapi tidak pernah salah, Niccolo Machiavelli, seorang filsuf politik dari Italia yang melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang seharusnya. Dalam bukunya The Prince, ia mengungkapkan sebuah kenyataan pahit. Dunia ini tidak diatur oleh kebaikan, tapi oleh kekuasaan. Dan kekuasaan tidak peduli seberapa baik dirimu, yang penting apakah kamu tahu cara bertahan. Machiavelli bukan orang jahat, ia hanya jujur, brutal mungkin, tapi jujur. Ia berkata, jika kamu ingin memimpin, kamu harus jadi seperti singa, dan juga seperti rubah. Singa mewakili kekuatan, rubah mewakili kelicikan. Tanpa kekuatan, kamu akan diinjak. Tanpa kelicikan, kamu akan dijebak. Dan yang paling sering dihancurkan adalah orang-orang yang hanya ingin jadi baik. Sejarah membuktikan, dari tokoh-tokoh besar yang idealis hingga mereka yang terlalu jujur, seringkali mereka jatuh bukan karena lemah, tapi karena tidak siap menghadapi dunia yang kejam. Psikologi modern menyebut ini sebagai moral naivety, kebaikan yang polos tanpa pertahanan. Mungkin kamu sendiri pernah mengalaminya, ketika kamu jujur, tapi justru dikhianati. Ketika kamu peduli, tapi malah ditinggalkan. Dan kamu mulai bertanya, apa salahnya jadi orang baik? Tapi pertanyaannya sekarang bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap berhenti jadi mangsa tanpa harus jadi monster? Kita akan membongkar strategi tersembunyi dari Machiavelli yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Strategi untuk bertahan tanpa kehilangan jiwamu. Machiavelli tidak menyuruhmu menjadi jahat. Dia hanya ingin kamu berhenti jadi korban. Korban dari moralitas palsu dan harapan kosong. Dalam dunia yang penuh kepalsuan, menjadi terlalu baik adalah sebuah kelemahan yang mematikan. Machiavelli menulis bahwa pemimpin yang bijak harus berani menipu demi kebaikan. Bahwa kejujuran hanya boleh dipakai ketika kita aman. Bukan karena dia membenci moral, tapi karena dia memahami realitas. Dan kamu juga bisa menerapkan ini bukan hanya di politik, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tempat kerja misalnya, pernahkah kamu lihat orang yang pandai menjilat justru naik jabatan? Bukan karena kompeten, tapi karena mereka tahu cara memainkan peran. Di hubungan pribadi, pernahkah kamu mencintai dengan tulus, tapi justru ditinggalkan demi orang yang manipulatif? Dunia ini tidak memberi hadiah pada hati yang murni, tapi pada mereka yang tahu kapan harus menyembunyikannya. Machiavelli mengajarkan konsep simulasi moralitas. Tampil seolah baik, bertindak seolah peduli, tapi di balik itu kamu tahu
arah langkahmu. Ini bukan tentang menjadi palsu, ini tentang bertahan. Dan ingat, kebaikan yang tidak dilindungi dengan kecerdikan adalah undangan untuk dihancurkan. Tapi apakah semua ini berarti kita harus hidup tanpa hati? Apakah kekuasaan lebih penting dari kemanusiaan? Jawabannya tidak, karena kekuatan tanpa arah adalah kehancuran. Kita akan menemukan jalan tengah, cara menjadi kuat tanpa kehilangan nurani. Dan bagaimana kamu bisa memakai prinsip Machiavelli ini untuk membebaskan, bukan menindas. Karena kekuatan sejati bukan menghancurkan, tapi membangun dunia yang tidak bisa dihancurkan. Jika kamu hanya menjadi baik, kamu akan diremukkan oleh dunia. Jika kamu hanya menjadi kuat, kamu akan kehilangan jiwamu. Machiavelli tahu itu, dan itulah kenapa pelajaran tergelapnya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membebaskan. Ia ingin kita sadar bahwa dunia ini tidak adil, dan jika kamu ingin bertahan, kamu harus lebih dari sekedar baik. Kamu harus cerdas secara moral, memahami kapan harus jujur, kapan harus diam, kapan harus lembut, dan kapan harus keras. Itulah yang membedakan orang-orang yang hidup dari orang yang hanya bertahan. Kebaikan bukan sesuatu yang ditampilkan, tapi disimpan dalam niat. Kamu bisa terlihat kejam, tapi jika langkahmu menyelamatkan banyak orang, itulah kebaikan sejati. Sebaliknya, kamu bisa terlihat manis, tapi jika hatimu penuh tipu daya, itulah wajah kejahatan yang sesungguhnya. Dunia ini tidak butuh lebih banyak orang polos. Dunia butuh lebih banyak orang kuat yang tahu cara menggunakan kekuatan untuk melindungi, bukan untuk menindas. Jangan salah, menjadi kuat itu menyakitkan. Kamu akan dijauhi, dicurigai, dicap dingin, bahkan jahat. Tapi mereka yang benar-benar memahami dunia tahu bahwa kekuatan bukan lawan dari kebaikan. Kekuatan adalah perisai. Dan jika kamu memakainya dengan benar, kamu bisa menjadi benteng di tengah dunia yang penuh kebohongan. Jika kamu merasa video ini membuka matamu, klik tombol subscribe sekarang juga. Tinggalkan komentar, apa pengalaman terberatmu saat mencoba menjadi baik? Apa yang akhirnya membuatmu berubah? Berhenti jadi baik bukan berarti jadi jahat, tapi mulai cerdas. Dan dunia tidak siap menghadapi orang baik yang sadar. Kita baru saja mulai. Sampai jumpa di video berikutnya.